Halo, selamat sore. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Yordin Ingan STH, peserta PKA 2020 angkatan pertama dari Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor urut 02, instansi dari kantor camat Sungai Buah. Dan video suara adalah Bapak Dr. Haji Wartono SE, MMPD, dengan mata diklat hubungan kelembagaan. Nah, sesuai dengan tugas yang sudah diberikan oleh WI terkait dengan hubungan kelembagaan, salah satu judulnya adalah Kisru di internal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuai sorotan dari berbagai kalangan. Diduga kondisi tersebut tidak terlepas dari manuver politik yang sedang terjadi dalam tubuh lembaga anti rasuah tersebut. Anggota PKA yang saya hormati dan WI yang saya hormati, terkait dengan judul itu, maka kita dapat melihat bahwa usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi seperti budaya pada berbagai level masyarakat. Meski demikian, berbagai upaya tetap dilakukan sehingga secara bertahap korupsi setidak-tidaknya bisa dikurangi. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK dan Pengadilan Khusus Korupsi. Nah, pembentukan kedua institusi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan legislatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Karena dalam praktek, baik yang sudah terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi, ternyata pelaksanaan kerja pemberantasan korupsi terbentur banyak permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah hubungan koordinasi antara KPK dengan pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai subsistem dari peradilan pidana terpadu dan juga tugas dari dan peranan KPK itu sendiri sebagai super body. Kemudian isu saat ini adalah adanya kisru di internal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuai sorotan dari berbagai kalangan karena adanya dugaan kondisi tersebut tidak terlepas dari manuver politik yang sedang terjadi dalam tubuh KPK. Nah, KPK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dibentuk agar menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti dalam pasal 3 dan pasal 4. Untuk itu KPK harus berlandaskan asas-asas yang diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Kedudukan KPK sebagai institusi hukum yang strategis memiliki kewenangan lebih kredibel dan profesional karena dalam menjalankan tugasnya, KPK independen, bebas dari pengaruh pihak manapun. Independen KPK lebih banyak dinilai oleh tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja KPK yang bersangkutan sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias. Pemilihan pimpinan KPK menggunakan prosedur yang demokratis, transparan, dan objektif, dan pimpinan KPK yang terpilih dikenal sebagai orang yang dengan integritas yang baik dan lebih teruji. Seluruh KPK yang telah teruji independennya terbukti mampu memberikan hasil yang baik bagi dalam pemberantasan korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, menanggapi isu bahwa diduga terjadinya manuver politik dalam tubuh KPK berkaitan dengan peristiwa mundurnya para pimpinan KPK secara kolektif dari jabatan ketua KPK secara serentak sebelum masa jabatan berakhir dan menyerahkan mandat KPK kepada Presiden. Peristiwa tersebut merupakan serangkaian kejadian setelah terpilihnya ketua KPK yang baru periode 2019-2023, di mana ketua KPK Firly Bahuri yang terpilih tersebut berasal dari latar belakang kepolisian, di mana figur yang terpilih dinilai memiliki track record mohon maaf ya kurang bagus dan pernah melanggar kode etik. Tak hanya Sitomorang,
penasihat KPK periode 2017-2020 Muhammad Sani Anafari juga mengajukan surat pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Sebelumnya juga ada 500 pegawai KPK yang disebut menolak Irjen Firly Bahuri, penggiat anti korupsi Saur Siagian, dalam diskusi di gedung KPK mengatakan penolakan itu berasal dari penyidik dan pegawai lain yang merasa gelisah karena Firly pernah melanggar kode etik, sehingga hal tersebut yang melatar belakangi peristiwa mundurnya ketua KPK secara kolektif dan dianggap berbagai kalangan sebagai manuver politik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 32 ayat 1 diatur tentang syarat pimpinan ketua KPK berhenti atau diberhentikan. Pertama, karena meninggal dunia. Yang kedua, karena berakhir masa jabatannya. Yang ketiga, melakukan perbuatan tercela. Yang keempat, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan. Yang kelima, berhalangan tetap atau secara terus-menerus dalam lebih 3 bulan tidak melaksanakan tugasnya. Yang keenam, mengundurkan diri. Dan yang ketujuh, dikenai sanksi berdasarkan undang-undang ini. Dengan menyoroti peristiwa yang dimaksud, maka dapat dikatakan bahwa para pemimpin KPK tersebut tidak melanggar undang-undang dengan mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK, dan juga dapat dikatakan tidak melakukan manuver politik. Namun peristiwa pengunduran diri sebagai pimpinan pimpinan KPK secara kolektif yang dilakukan melalui pengumuman secara langsung di depan publik merupakan tindakan yang melanggar kode etik karena tidak melalui tahapan-tahapan. Sebagai referensi dari apa yang sudah saya sampaikan adalah kita dapat melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jika ada yang keliru dan tidak berkenan, saya mohon maaf. Selamat sore, tetap semangat.